Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini dijelaskan bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencatat la yuktabu lil abdi min salatihi illa ma'aqal, ya, ma'aqala minha. Tidaklah akan diterima oleh Allah, tidaklah akan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang salat kecuali kadar kehusyuannya. Ya, kadar kehusyuan kita salat. Jadi mendapatkan pahala dari Allah itu kalau khusyuk. Yang harus kita pahami juga adalah syarat-syaratnya, rukun-rukunnya untuk menggugurkan kewajiban. Ya, karena kalau tanpa dengan syariatnya, rukun-rukunnya tak terpenuhi, syarat-syaratnya kurang, maka sekhusyuk apapun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan diterima, gugur pun tidak, ya. Tidak gugur kewajibannya. Kenapa? Dianggap belum sholat. Jelas di zaman Nabi pun ada sahabat sholat, orang Badui wudhu, tapi wudhunya salah, ya, tidak memenuhi syarat, sehingga sholatnya dianggap tidak sah, ya. Begitupun sholatnya salah, maka disuruh Nabi untuk diulangi. Ada sahabat yang khusyuknya kurang, tidak disuruh Nabi untuk mengulangi, ya, menunjukkan khusyuk itu termasuk daripada sunnah sholat. Nah, di sini masalah pahalanya akan kita dapatkan seukuran kehusyuan kita. Jadi sayang kalau kita sholat tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walihaza nadabana syari' li salatil jamaah. Nah, oleh karena itu kita disunnahkan, ya, disunnahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Makanya sunnah di sini disunnahkan untuk sholat berjamaah kecuali Jumat tadi. Kenapa? Karena mungkin di antara salah satu jamaah tersebut ada yang hadara qalbuhu fir ruku', hadir hatinya atau khusyuk hatinya ketika ruku'. Ada yang ketika berdiri, ada yang ketika sujud, ya. Wa hakaza hatta tasawwaru salatun kamilatan bi khusyu'iha wa huduriha. Sehingga dijadikan salat-salat mereka itu sempurna dalam keadaan khusyuk. Itu manfaat salat berjamaah. Nah, kalau kita salat sendirian, rukunnya sudah terpenuhi, syaratnya sudah terpenuhi, gugur kewajiban kita. Nah, pahalanya dihitung mana? Tergantung kehusyuan tadi. Kalau khusyuknya ketika ruku', maka dapat pahala ruku' baik, ya. Khusyuknya ketika sujud, maka dapat pahala sujud baik. Wajib tak diulangi salat? Ya tak wajib. Kenapa? Sudah gugur kewajiban. Yang jadi masalahnya adalah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dipandang oleh Allah itu hati kita, hadir tak hati kita, ya. Kalau hadir hati kita, maka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sayang kalau kita sholat terus menerus tidak ada khusyuk. Nah, untuk kita yang kurang khusyuknya atau khusyuknya hanya ketika rukuk sujud, jangan tinggalkan sholat berjamaah, ya, biar dapat pahala sempurna. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bihamsa khisalin, dengan 5 perkara, ya. Pertama, rufi'anhu azabal qabri, diangkat bagi dia azab kubur. Kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kesulitan hidup, ya. Kemudian dia akan lewat di atas sirat, yamurru ala sirat kal barki, seperti kilat dia lewat di atas siratnya Allah Subhanahu wa taala nanti seperti apa, Pak? Seperti kilat, ya. Kemudian yadkhulul jannata bighairi hisab, dan dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Kemudian wa yu'tihillahu kitabahu biyamini, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab dari sebelah kanan. Nah, ini di dalam hadis itu dua. Ada mengatakan salat, ya, 5 waktu, dan riwayat yang lain salat 5 waktu secara berjamaah. Nah, jadi kalau kita berat salat kita ini khusyuk, berusahalah untuk salat berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi jangan lupa tadi kata kami, rukun syaratnya pun harus
pelajari. Jadi orang-orang maaf di alam barzah itu yang sholatnya salah, saat ini maaf disiksa oleh malaikat. Kenapa? Sama seperti orang yang tidak sholat. Nah kalau orang yang tidak sholat mungkin dia tobat, sadar, mucak sholatnya. Yang jadi masalah maaf kadang-kadang nggak belajar, terus ibadat macam itulah. Yang penting sholat. Ini kadang-kadang patokannya yang penting sholat, tidak diperbaiki. Maaf, sholat seperti itu kalau salah tidak bakal diterima Allah, ya, dan tidak gugur kewajibannya ketika di dunia ini. Jadi mari kalau ada kesempatan ini perbaiki sholat kita dan berusaha sholat kita sholat berjamaah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini bahwasanya diriwayatkan sebuah kisah, ya, yuhka anna rajulan usiba bifalijin. Diceritakan bahwasanya ada seseorang yang mendapatkan sebuah penyakit, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, penyakit seperti stroke, ya. Penyakit yang tidak bisa bergerak badannya. Syalal itu macam apa? Lumpuh. Stroke lah, ya. Dan beliau ini memiliki satu kebiasaan baik, ya. Tidaklah beliau ke masjid kecuali beliau sebelum dikumandangkan azan beliau sudah berada di masjid. Amalan yang baik. Kan dulu pernah diceritakan bahwasanya di akhirat kelak ada 3 kelompok golongan. Yang pertama wujuhu kannajmi, wajah-wajah mereka seperti apa? Bintang. Mereka ini siapa? Orang yang apa? Sholat ketika sudah dikumandangkan azan, dia masuk masjid baru. Yang kedua, orang yang kal qamari, wajah-wajah mereka seperti bulan purnama terang. Mereka ini adalah orang-orang yang masuk masjid ketika dikumandangkan azan, tadi sudah azan. Nah yang terakhir yang dikatakan siapa? Kasyamsi, wajah-wajah mereka seperti matahari terang benar. Mereka adalah orang-orang yang sudah berada di dalam masjid sebelum dikumandangkan azan. Jadi sudah nunggu dulu mereka di dalam masjid. Nah berat gitu, ya. Al-ajar ala qadri ta'ab. Upah itu seukuran letih kita, usaha kita udah lebih awal, pahalanya lebih, ya. Yang penting mudah-mudahan lebih ikhlas kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah orang ini, ya, beliau selalu di dalam masjid tadi, ya, sebelum dikumandangkan azan. Faqalu lahu marratan la takhruj ilal masjid fa innaka marid. Ya, saat beliau ini sakit macam manapun, ya, tiba-tiba stroke tidak bisa macam mana lah. Kata orang tetangganya tadi, ya Fulan, kau tidak usah lagi masjid. Kenapa? Kata beliau, kau sakit, uzur. Ya termasuk uzur. Jauh, ya, termasuk uzur, tidak ada yang antar mungkin. Tapi beliau ini tetap usaha macam mana, disuruhnya orang, bayar orang untuk ngantar dia ke masjid, ya. Kata beliau apa? Ya. Beliau ini pengen mendapatkan keberuntungan yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajak aku, antar aku kepada shop yang paling depan. Jadi beliau minta shop paling depan, minta antar ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Ya, fa shalla jama'atan fil masjid wa lam yazal yusalli hatta qubida ruhuhu fis shalah, ya. Beliau selalu salat masjid walaupun sakit macam mana, salat di masjid, salat berjamaah. Subhanallah, sampai terus menerus beliau dalam keadaan sakit tadi salat, dan Allah Subhanahu wa taala cabut ruhnya dalam keadaan salat. Jadi kalau kita pengen mati baik berarti salah satunya usaha dulu.